Propaganda pertama gerakan kaum Wahabi, klaim mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi ini dulu bilangnya Ahlus Sunnah wal Jamaah saja, walaupun ada Wahabinya, tapi bilangnya Ahlus Sunnah. Pada awalnya gerakan Wahabi membawa nama Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai label pergerakan mereka, dengan bernaung di bawah mazhab Hambali. Akan tetapi kaum Wahabi gagal membawa label Ahlus Sunnah wal Jamaah, membawa merek Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai simbol gerakan mereka. Mengapa gagal? Karena dua hal. Pertama, Ahlus Sunnah wal Jamaah di dunia Islam, terutama di luar negara Saudi Arabia, telah identik dengan pengikut Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi kata orang, aswaja itu Asy'ariyah Maturidiyah, bukan Wahabi, karena sudah umum. Kedua, seluruh ulama di luar Wahabi seperti ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan bahkan ulama Syiah, Zaidiyah dan Ibadiyah sepakat menganggap Wahabi sebagai bagian dari kaum Khawarij. Semua sepakat. Bukan Ahlus Sunnah, Khawarij itu. Ini kata ulama-ulama dulu. Ini misalnya Wahabi menurut ulama Hanafiyah dalam kitab Raddul Muhtar. Ini Hanafi, pengikut Ibnu Abdul Wahab, Wahabi adalah Khawarij masa sekarang. Wahabi menurut ulama Malikiyah dalam tafsir Shawi. Dalam tafsir Shawi dikatakan Khawarij. Hadhil ayah nazalat fil Khawarij alladzina yuharrifuna ta'wilal kitab was sunnah wa yastahilluna bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum kama huwa musyahadun al'an fi nawahirihim wa hum firqatun bi ardil Hijaz yuqalu lahum al-wahabiyah yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadhibun istahwadha alaihim asy-syaitan fa ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ayat ini turun mengenai orang Khawarij. Siapa Khawarij? Adalah orang-orang yang mentahrif, merubah penafsiran Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu mereka menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Membunuh orang di luar Wahabi itu halal, karena dikafirkan. Sebagaimana yang disaksikan sekarang dalam nawairihim, golongan yang sama dengan mereka, yaitu suatu kelompok di Hijaz yang disebut dengan Wahabi. Mereka menyangka annahum ala syai', mereka berada di atas satu pegangan. Ala, ingatlah, humul kadzibun, mereka pendusta, mereka sebenarnya pendusta. Istahwadha alaihimus syaitan, mereka dikuasai oleh syaitan. Fa ansahum dzikrallah, syaitan menjadikan mereka lalai Apakah dengan orang yang mengikuti Quran Sunnah ini disebut dengan Wahabi? Apa Wahabi itu? Mesti ditanya kepada orang yang nanya ini, apa Wahabi itu? Jadi Wahabi itu digelarkan atau disematkan kepada orang-orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah. Mereka sebutkan dengan istilah Wahabi. Sebenarnya nggak pas kalau dikatakan mereka maunya tajdid, yang tokoh yang membawa pertama kali, artinya memperbaiki kerusakan agama ini terjadi pada setiap abad. Mesti setiap abad, kata Nabi SAW, ada orang yang memperbaiki agamanya, bukan menjawab yang baru, bukan memperbaiki agamanya. Di zaman abad pertama ada Umar bin Abdul Aziz. Di abad kedua banyak, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada yang lainnya, ada Bukhari dan segala macam. Di abad ketiga ada lagi yang lain. Abad keempat ada, abad kelima, keenam Syekhul Islam Taimiyah. Abad kedua ada, abad ke-12 itu Muhammad bin Abdul Wahab. Itu tajdid. Pokoknya setiap 100 tahun itu ada
orang-orang yang memperbaiki agama setiap 100 tahun. Itu sesuai dengan hadis Nabi SAW, bahwa setiap 100 tahun itu ada orang-orang yang memperbaiki agama. Setiap 100 tahun ini mereka berusaha memperbaiki agama. Kan tadi disebutkan bahwa Ahlus Sunnah itu yuslihuna inda fasadin nas. Mereka memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Jadi mesti ada tajdid. Tajdid ini artinya pembaruan. Orang-orang yang memperbaiki agama ini mesti ada, nggak mungkin nggak. Untuk melihat hadisnya di halaman 12. Halaman 12. Nabi bersabda SAW, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada awal setiap 100 tahun orang yang mentajdid agama mereka. Hadis sahih riwayat Abu Daud, Al-Hakim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis sahih. Tajdid, jaddada yujaddidu tajdid. Tajdid maksudnya dalam bahasa arti membaharui, maksudnya adalah menjelaskan sunnah dari bid'ah, memperbanyak ilmu dan memuliakan pemiliknya, membela sunnah dan pengikutnya, dan menghancurkan bid'ah dan pelakunya, baik dengan lisan, tulisan, pendidikan dan sejenisnya. Dan ini terjadi ketika sudah berkurang orang yang mengamalkan Quran Sunnah serta banyaknya kesyirikan, kebodohan dan bid'ah. Ini dalam syarah Sunan Abi Daud, yaitu Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud. Dan juga dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam di juz yang ke-18. Itu maknanya tadi. Di antara mujaddid abad ke-12 yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mentajdid agama ini karena di Jazirah Arab sudah banyak kesyirikan. Sudah banyak bid'ah. Syirik dan bid'ah itu banyak sekali sudah. Kuburan yang dibangun luar biasa. Kubah-kubah di atas kuburan luar biasa. Orang datang ke dukun, tukang sihir tambah banyak, bid'ah tambah banyak. Maka beliau datang untuk memperbaiki agama ini. Maka dibersihkan semuanya itu, kesyirikan-kesyirikan. Beliau bersama Muhammad bin Saud yang mendirikan negara Saudi. Mendirikan Saudi Arabia itu karena Saud yang pertama kali. Awalnya di daerah Dir'iyah, kecil, di kampung yang kecil, desa yang kecil. Berkembang terus sampai jadi negara Saudi. Dan ini manfaat. Yang tadinya orang banyak berbuat syirik, orang menyembah kubur, beliau dakwahkan. Yang tadinya banyak perbuatan bid'ah, beliau jelaskan supaya tidak berbuat bid'ah. Ini namanya tajdid, pembaruan. Dan yang mengatakan beliau mujaddid itu para ulama, bukan orang awam pendongeng. Kalau yang mencela bang banyak yang mencela. Kita bicara orang yang menjelaskan bahwa ini seorang soleh, orang baik. Taunya dia orang soleh, taunya orang baik Muhammad bin Wahab ini. Dari mana? Dari bukunya mereka. Kan kita tahu, seperti kita tahu Imam Syafi'i. Dari mana kita tahu Imam Syafi'i? Dari bukunya Ar-Risalah. Nggak ada yang terluput itu. Kita mengetahui orang itu ulama baik atau tidak dari karyanya, bukunya, kitabnya. Kita tahu Bukhari dari bukunya, Imam Bukhari. Begitu terus. Makanya ketika orang ingin mengetahui orang itu dia baik atau tidak, bagaimana? Apa yang ditinggalkan? Bagaimana penjelasan ulama? Nah, para ulama bukan ratusan lagi, ribuan ulama dari zamannya beliau sudah dipuji oleh yang sezaman dengan dia, di antaranya Imam Al-Amir As-San'ani dari Yaman. Kemudian Asy-Syaukani memuji Muhammad bin Wahab. Kemudian setelah itu Rashid Ridha memuji dalam majalah Al-Manar. Semua ulama ini sampai ahli hadis pada zaman ini Syekh Al-Albani rahimahullah dalam tulisan-tulisannya memuji Syekh Muhammad bin Wahab. Begitu juga Syekh Muhammad Al-Ansari dan banyak lagi ribuan ulama seluruh dunia memuji. Artinya ini dari kitab-kitab yang kita ketahui bahwa dia adalah orang saleh, orang baik. Tapi karena mengembalikan orang kepada Quran, Sunnah, menghilangkan kepercayaan kepada kesyirikan, kubur-kubur yang disembah oleh manusia, kemudian juga bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh manusia supaya mengikuti Sunnah, nggak senang. Yang pertama kali nggak senang, iblis nggak senang. Yang kedua orang-orang kafir nggak senang.
Yang ketiga, kuburiyun, para penyembah kubur nggak senang. Yang keempat, ahlul ahwa, ahlul bidah nggak senang. Nah sekarang bagaimana supaya menjauhkan orang, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, menjauhkan orang dari pemahaman yang benar ini? Apa yang pasti disematkan? Wahabi. Wahabi sematkan nggak pas. Karena namanya Muhammad bin Abdul Wahab, mestinya Muhammadi. Kalau nisbahnya mesti Muhammadi, bukan Wahabi. Tapi karena ada kelompok yang sesat pada abad kedua Hijriah. Ada kelompok sesat namanya Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Abad kedua Hijriah. Ini kelompok Khawarij yang mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin. Dan dia punya daulah. Di mana tempatnya dia? Di Maroko dan Aljazair. Ini Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Para ulama sudah mentahdir orang ini. Dengan apa? Istilah Wahabi. Abad kedua. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab abad keberapa? Abad 12. Beda 10 abad. Nah ini pasti disematkan ini. Untuk menjauhkan manusia. Disebutkan Wahabi. Muslim Muhammadi. Nggak pas dengan katakan Wahabi. Jadi Wahabi itu pas untuk yang tadi betul. Yaitu Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ibadi. Ibadi itu satu firqah sekte dari Khawarij. Ibadiyah. Abad kedua. Disesatkan oleh para ulama. Nah sekarang dipakailah untuk menjauhkan manusia dari agama yang hak ini. Diistilahkan dengan Wahabi. Kalau mau ini sudah disematkan. Dari mulai Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mendakwakan dakwah tauhid, dakwah sunnah, ini sudah disematkan oleh apa? Oleh para penjajah. Penjajah Inggris, Perancis dan yang lainnya menyematkan ini. Ini hati-hati Wahabi. Ditulis buku-buku. Di antara menolak dakwah ini ya saudaranya Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Ini musuh benar dengan dan wajar. Dalam dakwah itu ada yang memusuhi. Dari keluarga wajar. Nabi Muhammad SAW dimusuhi oleh siapa? Pamannya siapa? Yang pertama, yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Masuk neraka siapa? Abu Lahab. Terus, Nabi dakwah terus Abu Lahab mengiringi. Dengan istrinya. Jangan ikuti dakwah ini. Nah sekarang kalau Syekh Muhammad ada saudaranya, Sulaiman, itu memusuhi. Sampai menulis buku tentang sesatnya. Nggak ada masalah dalam dakwah. Nggak bisa dijadikan panutan. Orang sesat orang ini. Sulaiman ini menyimpang dari pemahaman yang hak ini. Nggak bisa dijadikan dalil. Atau ulama-ulama yang lain yang sesat juga, tokoh-tokoh al-bidah yang mengatakan Syekh Muhammad ini bukan mujaddid, sesat. Ya nggak usah diambil. Orang sesat kok. Yang kita ambil bagaimana beliau ini menjelaskan tentang akidah yang benar. Mengikuti Quran Sunnah fahmi salaf. Dilihat dari bukunya. Ushul Tsalatsa, Kitab Tauhid, Kasyfus Syubuhat, dan yang lainnya. Dari kitab beliau semuanya benar. Sesuai dengan Quran Sunnah. Jadi memang dari orang-orang yang benci kepada Quran Sunnah itu menuduh dengan apa? Wahabi. Seperti sekarang kita mengajak orang pada Quran Sunnah ala fahmi salaf, itu dikatakan oleh mereka Wahabi. Dikatakan sesat. Ini kan tuduhan. Nggak ada bukti. Nggak ada hujah. Yang kita bawa dalil dari Quran Sunnah. Karena mereka nggak punya hujah. Kalau kita lihat, kita berusaha mengembalikan orang kepada kebenaran. Sampai Soekarno aja di dalam bukunya di bawah bendera revolusi mengatakan bahwa yang dikatakan Wahabisme itu adalah punya jasa yang besar dalam mengembalikan manusia kepada keaslian dan kemurnian Quran dan Sunnah, menjauhkan semua kesyirikan, menjauhkan semua bid'ah dan menjauhkan semua takhayul. Itu dalam kitabnya. Beliau menyatakan bahwa Wahabi punya jasa yang besar terhadap agama ini, mengembalikan manusia kepada kemurnian agama ini, Quran dan Sunnah. Nah, kemudian kita dituduh dengan apa? Dengan Wahabi. Ya, ini nggak benar yang nuduhnya. Gitu. Tuduhan ini apa? Untuk menjauhkan manusia dari Quran dan Sunnah.